Setelah data penelitian diolah dan disajikan dalam bentuk-bentuk tertentu, hasil penelitian tersebut perlu disusun dalam laporan penelitian sosial. Terdapat beberapa jenis, syarat, dan prinsip dalam penulisan laporan sosial yang perlu diketahui setiap peneliti. Apa saja jenis laporan penelitian sosial serta syarat dan prinsip dalam penulisan laporan penelitian sosial? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Laporan penelitian sosial adalah bentuk pertanggungjawaban peneliti terhadap kegiatan penelitian yang telah dia lakukan. Laporan penelitian sosial hendaknya disusun secara jelas, teliti, dan sistematis sehingga mudah dipahami oleh orang lain dan dapat dijadikan alat dokumentasi atau bahan acuan dalam melakukan pengembangan penelitian selanjutnya. Laporan penelitian sosial dapat dibedakan menjadi 5 jenis sebagai berikut. Pertama, tugas akhir. Tugas akhir adalah laporan penelitian yang menjadi salah satu syarat bagi mahasiswa program Diploma 3 atau D3 untuk memperoleh gelar ahli madya atau AMD di suatu perguruan tinggi negeri maupun swasta yang memiliki program vokasi. Contohnya, tugas akhir karya Hainun Pratiwi, mahasiswi jurusan Hubungan Masyarakat Universitas Diponegoro, Semarang, yang berjudul Humas dalam Pengelolaan Media Komunikasi atau aktivitas Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah 1 dalam pengelolaan media sosial sebagai media komunikasi perusahaan. Dalam tugas akhir tersebut, peneliti ingin mendeskripsikan peran Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah 1 dalam mengelola media sosial untuk menyebarkan informasi. Kedua, skripsi. Skripsi adalah laporan penelitian yang menjadi salah satu syarat mahasiswa strata 1 atau S1 untuk memperoleh gelar sarjana baik di suatu perguruan tinggi negeri maupun swasta. Contohnya, skripsi karya Edwina Syafa Ramadhaniar, mahasiswa jurusan Sosiologi Universitas Brawijaya, Malang, yang berjudul Strategi Komunikasi Ludruk Irama Budaya Sinar Nusantara dalam melestarikan kesenian tradisional ludruk di kota Surabaya. Dalam skripsi tersebut, peneliti menjelaskan strategi pelestarian kesenian tradisional ludruk di Surabaya, Jawa Timur, yang dilakukan oleh komunitas ludruk Irama Budaya Sinar Nusantara. Ketiga, tesis. Tesis adalah laporan penelitian yang menjadi salah satu syarat bagi mahasiswa strata 2 atau S2 untuk memperoleh gelar magister baik di suatu perguruan tinggi negeri maupun swasta yang memiliki program magister atau pasca sarjana. Contohnya, tesis karya Firmawati, mahasiswa magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta, yang berjudul Kajian Sosiologi Hukum terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan oleh nelayan di Pangandaran, hubungannya dengan konservasi lingkungan laut. Dalam tesis tersebut, peneliti ingin mengetahui dan mengkaji aspek sosiologi hukum dari penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan oleh nelayan di Pangandaran, Jawa Barat, serta hubungannya dengan konservasi lingkungan laut. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang melatar belakangi tindakan nelayan yang masih menangkap ikan menggunakan alat yang dilarang oleh norma hukum. Keempat, disertasi. Disertasi adalah laporan penelitian yang menjadi salah satu syarat bagi mahasiswa strata 3 atau S3 untuk memperoleh gelar doktor, baik di suatu perguruan tinggi negeri maupun swasta yang memiliki program doktor. Dalam disertasi, kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah akan dievaluasi. Contohnya, disertasi karya Herlan, mahasiswa Paskar Sarjana Sosiologi Universitas Padjadjaran, Bandung, yang berjudul Integrasi Sosial Antar Kelompok Etnik di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dalam disertasi tersebut, peneliti ingin mendeskripsikan kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Ketapang, menganalisis faktor pendorong integrasi sosial antar kelompok etnik di Kabupaten Ketapang, serta menganalisis pola pengendalian sosial dalam memelihara integrasi sosial masyarakat Kabupaten Ketapang. Kelima, jurnal ilmiah.
Jurnal ilmiah atau jurnal akademik adalah kumpulan artikel ilmiah yang dipublikasikan secara reguler oleh lembaga resmi dalam rangka menyebarluaskan hasil penelitian serta memberikan kontribusi, baik terhadap teori maupun penerapan ilmu pengetahuan. Contohnya, jurnal ilmiah bernama Sosio Global, jurnal pemikiran dan penelitian sosiologi yang diterbitkan oleh Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung. Salah satu edisi jurnal tersebut berisi 5 laporan penelitian yang salah satunya adalah karya Ria Arifianti dan Wahyu Gunawan, mahasiswa jurusan Sosiologi Universitas Padjadjaran yang berjudul Perilaku Impulsive Buying dan Interaksi Sosial dalam Pembelian di Masa Pandemi. Penelitian ini bertujuan menghasilkan kajian tentang perilaku konsumen, terutama impulsive buying atau gaya berbelanja yang didasarkan pada emosi konsumen saat masa pandemi. Syarat-syarat penulisan laporan penelitian. Sebelum menulis sebuah laporan penelitian, seorang peneliti perlu memahami terlebih dahulu 3 syarat penulisan laporan penelitian sosial, yakni sebagai berikut. Pertama, penulis laporan harus mengetahui kepada siapa laporan tersebut ditujukan. Artinya, seorang peneliti harus dengan jelas mengetahui kepada siapa laporannya ditujukan. Misalnya, penelitian karya Edwina Syafa Ramadhaniar yang berjudul Strategi Komunitas Ludruk Irama Budaya Sinar Nusantara dalam melestarikan kesenian tradisional ludruk di kota Surabaya ditujukan kepada pihak Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Laporan penelitian ini menjadi bentuk pertanggungjawaban dalam rangka memenuhi persyaratan untuk meraih gelar sarjana. Selain itu, penelitian tersebut juga ditujukan kepada masyarakat dan peneliti lain yang membutuhkannya sebagai bahan bacaan dalam melakukan penelitian lanjutan. Misalnya, penelitian karya Edwina Syafa Ramadhaniar yang berjudul Strategi Komunitas Ludruk Irama Budaya Sinar Nusantara dalam melestarikan kesenian tradisional ludruk di kota Surabaya ditujukan kepada pihak Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Laporan penelitian ini menjadi bentuk pertanggungjawaban dalam rangka memenuhi persyaratan untuk meraih gelar sarjana. Selain itu, penelitian tersebut juga ditujukan kepada masyarakat dan peneliti lain yang membutuhkannya sebagai bahan bacaan dalam melakukan penelitian lanjutan. Kedua, laporan penelitian harus ditulis secara lengkap. Artinya, laporan penelitian ditulis lengkap sesuai dengan kerangka laporan penelitian, mulai dari pendahuluan hingga penutup. Contohnya, penelitian Edwina yang berjudul Strategi Komunitas Ludruk Irama Budaya Sinar Nusantara dalam melestarikan kesenian tradisional ludruk di kota Surabaya ditulis secara lengkap, mulai dari halaman sampul, komponen-komponen pada setiap bab, hingga daftar pustaka. Ketiga, laporan penelitian harus mencakup saran yang jelas sehingga dapat membantu peneliti lain. Artinya, dalam laporan penelitian, peneliti harus menuliskan saran yang dapat membantu peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema yang serupa serta pihak lain agar dapat mengambil sikap atas gejala yang diteliti. Contohnya, dalam penelitiannya yang berjudul Strategi Komunitas Ludruk Irama Budaya Sinar Nusantara dalam melestarikan kesenian tradisional ludruk di kota Surabaya, Edwina memberikan saran kepada peneliti lain yang akan meneliti kesenian ludruk di kota Surabaya. Dia menyarankan peneliti lain untuk melakukan analisis jaringan-jaringan sosial yang dibentuk komunitas kesenian tradisional ludruk yang ada di seluruh kota Surabaya. Selain itu, peneliti memberikan saran kepada pemerintah lokal, terutama kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, agar terus mendukung upaya-upaya pelestarian kesenian tradisional ludruk sehingga kesenian ini tidak hilang. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam laporan penelitian sosial. Setelah peneliti mengetahui syarat-syarat dalam penulisan laporan penelitian, peneliti juga harus memahami prinsip-prinsip dalam laporan penelitian sosial yang menjadi pedoman peneliti dalam menuliskan laporan penelitian. Penyusunan dan penulisan laporan penelitian sosial hendaknya dilakukan berdasarkan beberapa prinsip sebagai berikut. Laporan penelitian ditulis setelah peneliti melaksanakan penelitian dan memperoleh semua data. Proposal atau rancangan penelitian ditulis sebelum peneliti melakukan penelitian. Selanjutnya,
Laporan penelitian disusun dan ditulis setelah peneliti melakukan penelitian dan memperoleh data untuk mengungkapkan fenomena dalam masyarakat dan menjawab permasalahan penelitian. Laporan penelitian menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan secara jujur, objektif, dan empiris. Data yang didapat dari kegiatan penelitian tidak boleh dibesar-besarkan dan dibuat-buat sesuai kehendak peneliti, tetapi harus sesuai dengan hasil pengolahan data dari lapangan. Laporan penelitian harus ditulis secara singkat dan padat, serta tidak terdapat pengulangan data, informasi, ataupun kutipan. Meskipun demikian, laporan penelitian juga tidak boleh mengurangi makna dari hasil data penelitian. Laporan penelitian disusun secara berkesinambungan dan dapat dikembangkan. Laporan penelitian disusun secara runtut dari bagian awal, yaitu proposal, sampai hasil penelitian sehingga dapat dikembangkan. Contohnya, penelitian karya Ria Arifianti dan Wahyu Gunawan, mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Padjadjaran, Bandung, yang berjudul Perilaku Impulsif Buying dan Interaksi Sosial dalam Pembelian di Masa Pandemi. Hasil penelitian tersebut dapat dikembangkan dan diteliti lebih lanjut menjadi perbandingan perilaku impulsif buying dan interaksi sosial sebelum masa pandemi dan selama masa pandemi. Laporan penelitian harus berlandaskan pada teori dan konsep tertentu. Peneliti harus menggunakan kajian teoritis dan metode penelitian yang sesuai dengan konteks dan tema penelitian yang dibahas. Contohnya, penelitian yang berjudul Strategi Komunikasi Ludruk Irama Budaya Sinar Nusantara dalam melestarikan kesenian tradisional ludruk di kota Surabaya berlandaskan pada konsep modal dan strategi milik Pierre Bourdieu. Laporan penelitian sosial adalah sebuah wujud pertanggungjawaban peneliti atas kegiatan penelitian yang telah dilakukan di lapangan. Laporan penelitian sosial dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal ilmiah. Dalam menyusun dan menulis laporan penelitian, seorang peneliti harus memahami syarat-syarat dan prinsip-prinsip dalam penulisan laporan penelitian sosial. Syarat-syarat penulisan laporan penelitian sosial adalah peneliti harus mengetahui kepada siapa laporan tersebut ditujukan, menulis laporan secara lengkap, dan menulis saran yang jelas. Selain syarat, kita juga perlu memahami prinsip-prinsip dalam penulisan laporan penelitian sosial, yaitu laporan ditulis setelah penelitian selesai, hasil penelitian dijelaskan secara jujur, objektif, dan empiris, laporan harus ditulis secara lugas, apa adanya, singkat, dan padat, laporan harus disusun secara berkesinambungan, serta laporan harus berlandaskan teori.